Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu identifikasi dan evaluasi risiko menggunakan Fuji FMEA atau Fuji Failure Mode and Effect Analysis pada rantai pasok agroindustri udang. Perkenalkan, nama saya Fitri Ainur Rohman, NIM 137, dan teman saya Agung Rizkoni Bahtiar, NIM 163. Yang pertama yaitu pengertian dari analisis Fuji Failure Mode and Effect Analysis dan tujuannya. Jadi metode Fuji FMEA merupakan salah satu tools yang dapat diterima dengan baik. Menurut Keskin 2009 menyatakan bahwa penelitian ini dengan menggunakan logika Fuji akan memperoleh hasil yang lebih akurat dibandingkan dengan menggunakan metode FMEA tradisional. Selanjutnya yaitu tahapan penelitian dimulai dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap risiko rantai pasok udang. Kemudian menyusun tabel sebab akibat, depth interview, membuat kuesioner dan analisis data. Analisis konsekuensi dilakukan secara deskriptif, sedangkan memilih prioritas dalam evaluasi risiko dilakukan dengan Fuji FMEA, pemberian nilai severity, occurrence, detectability atau SOD, Fujification atau fungsi pengelolaan input, Fuji Inference System, diffusification atau keanggotaan output, dan diperoleh nilai FRPN atau Fuji Risk Priority Number N yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menentukan variabel dari setiap faktor risiko yang sangat berpengaruh terhadap setiap risiko tingkatan rantai pasok. Yang kedua yaitu alur manajemen risiko dari analisis Fuji Failure Mode and Effect Analysis. Alur manajemen risiko yang dilakukan yaitu dengan mengidentifikasi rantai pasok risk yang dilakukan dengan menggunakan weight analysis atau analisis sebab akibat. Penyusunan analisis sebab akibat pada penelitian ini dilakukan analisa terhadap dan permasalahan yang terjadi. Pada proses ini terdapat pembuatan diagram fishbone yang dilakukan dengan cara brainstorming dan dari pihak pelaku rantai pasok udang yang berkaitan dengan masalah risiko untuk menemukan penyebab-penyebab dari risiko yang dihasilkan. Yang ketiga yaitu contoh pengaplikasian analisis Fuji Failure Mode and Effect Analysis. Yang pertama yaitu identifikasi risiko rantai pasok udang. Jadi hasil identifikasi risiko berdasarkan brainstorming pada pelaku rantai pasok agroindustri udang berupa gangguan. Hasil tersebut dianalisa berdasarkan kelompok faktor risiko yang terdiri dari kualitas, kuantitas, waktu kirim, dan harga. Kemudian disusun ke dalam bentuk diagram fishbone. Yang kedua yaitu analisis risiko tingkat petani. Jadi analisis risiko pada tingkat petani dilakukan untuk mengetahui faktor dan variabel risiko yang dihadapi oleh petani dalam pengadaan bahan baku berdasarkan kontrak antara pelaku rantai pasok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peluang faktor risiko tertinggi di tingkat petani adalah risiko kualitas, disusul risiko harga, risiko kuantitas, dan risiko waktu iklim. Risiko kualitas pada tingkat petani dipengaruhi oleh kerusakan udang akibat pengiriman terlalu lama di jalan, terjadinya pembusukan akibat kurangnya pendinginan, dan kerusakan akibat penanganan udang saat panen. Risiko harga di tingkat petani dipengaruhi oleh rendahnya mutu pasokan, melimpahnya pasokan pada musim panen, dan kenaikan harga akibat nilai tukar dan inflasi. Risiko kuantitas di tingkat petani dipengaruhi oleh beberapa variabel yaitu kegagalan panen, produktivitas rendah akibat benur, berkualitas
rendah dan ketersediaan saprodi. Sedangkan risiko waktu kirim di tingkat petani bersumber dari jarak angkut, kerusakan infrastruktur jalan yang menyebabkan keterlambatan pengiriman akibat terlalu lama di jalan. Risiko dominan yang dihadapi petani dalam rantai pasok udang adalah risiko kegagalan panen yang disebabkan serangan hama dan penyakit. Yang ketiga yaitu analisis risiko tingkat pengumpul. Jadi, berdasarkan identifikasi risiko pada tingkat pedagang pengumpul diperoleh 4 faktor risiko yang dihadapi oleh pedagang pengumpul dalam rantai pasok udang, yaitu risiko kualitas, risiko kuantitas, risiko waktu kirim, dan risiko harga. Risiko kuantitas di tingkat pedagang pengumpul dipengaruhi oleh keberadaan pemasok, loyalitas pemasok, dan ketidakpastian permintaan. Risiko harga di tingkat pedagang pengumpul dipengaruhi oleh fluktuasi harga, nilai tukar, dan inflasi, serta kelancaran pembayaran. Risiko kualitas pada tingkat pedagang pengumpul dipengaruhi oleh keragaman mutu pasok, penanganan atau handling, dan udang yang ganti kulit atau molding. Sedangkan risiko waktu kirim pada tingkat pedagang pengumpul dipengaruhi oleh pemenuhan permintaan, ketersediaan bahan baku, dan sarana transportasi. Risiko dominan di tingkat pedagang pengumpul adalah risiko keberadaan dan loyalitas pemasok yang memasok bahan baku ke pengumpul. Yang selanjutnya yaitu analisis risiko tingkat prosesor. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh bahwa tingkat risiko tertinggi di tingkat prosesor dan eksportir adalah risiko kuantitas, risiko harga, risiko kualitas, dan risiko waktu kirim. Risiko kuantitas di tingkat prosesor dan eksportir dipengaruhi oleh keberadaan dan loyalitas pemasok, tidak terpenuhinya permintaan. Risiko harga di tingkat agroindustri dan eksportir dipengaruhi oleh tingkat tukar atau kurs, fluktuasi harga bahan baku. Risiko kualitas dipengaruhi oleh tingkat keragaman mutu pasokan, masih ditemukannya udang yang molting, dan kerusakan akibat proses produksi. Sedangkan risiko waktu kirim di tingkat prosesor dan eksportir dipengaruhi oleh keterlambatan pengiriman akibat kekurangan kapasitas angkut dan sarana pengiriman dan cara pengiriman. Risiko dominan pada prosesor dan eksportir adalah keragaman mutu pasokan dan kontaminasi udang berupa antibiotik. Yang selanjutnya yaitu analisis risiko rantai pasok. Berdasarkan faktor risiko pada setiap tingkat rantai pasok udang diperoleh secara berurutan, yaitu risiko kualitas, risiko kuantitas, risiko harga, dan risiko waktu kirim. Risiko kualitas mempunyai tingkat risiko yang paling tinggi dalam rantai pasok udang karena sebagian besar produksi sekitar 90% diperuntukkan untuk pasar ekspor. Pasar ekspor mempunyai persyaratan mutu yang sangat ketat berkaitan dengan pencemaran biologis atau mikrobiologis, kimia dan fisik, diantaranya logam berat, residu obat-obatan, kontaminasi mikrobiologi, dan lain-lain. Di sisi lain, bahan baku ini diperoleh melalui pemasok, yaitu pedagang, pengumpul, dan petani yang berukuran kecil, sehingga sebuah prosesor udang mungkin harus kerjasama dengan ratusan petambak untuk memenuhi tuntutan pelanggan. Kebutuhan udang menuntut adanya kontinuitas baik kuantitas maupun kualitas. Untuk itu perlu adanya antisipasi terhadap konflik tersebut sehingga diperoleh suatu rantai pasok yang berkesinambungan. Risiko harga juga penting dalam rantai pasok udang karena komoditas udang mempunyai harga yang cenderung fluktuatif akibat dari ketersediaan udang bersifat musiman. Di lain pihak, permintaan konsumen atau ekspor untuk memenuhi kebutuhan konsumen luar negeri mempunyai siklus yang dimulai pada bulan April dan mencapai puncaknya menjelang akhir tahun. Pemenuhan spesifikasi permintaan konsumen atau ekspor meliputi kualitas, kuantitas, dan waktu kirim
dengan harga yang sudah disepakati. Risiko waktu iklim dalam rantai pasok udang diantaranya gangguan berupa infrastruktur jalan yang mengakibatkan kerusakan saat pengiriman berupa mulai terjadinya pembusukan yang disebabkan pendingin udang atau ecuran yang kurang memadai dan terlalu lama di jalan disebabkan penjadwalan yang kurang baik. Yang terakhir yaitu implikasi manajerial. Salah satu kontribusi dari penelitian adalah memberikan rekomendasi kepada pelaku rantai pasok udang dalam bentuk implikasi manajerial. Implikasi manajerial manajemen risiko rantai pasok udang adalah perlunya mekanisme yang tepat untuk mengendalikan risiko dominan pada rantai pasok udang. Pada tingkat petani berupa perbaikan sistem budidaya dengan tindakan nyata, melakukan pelatihan secara berkala mengenai teknik pencegahan dan penanggulangan serangan hama dan penyakit. Pengelolaan kualitas lingkungan perairan pada tingkat pedagang pengumpul untuk peningkatan loyalitas pemasok dengan tindakan berupa harga udang yang kompetitif, pembayaran tunai, dan adanya program-program pembinaan petani untuk meningkatkan produksi. Sedangkan pada tingkat prosesor, peningkatan mutu dengan tindakan nyata berupa penerapan sortasi dan handling yang tidak menyebabkan cacat atau rusak organ udang dan pengaturan suhu agar tetap terjaga pada kondisi dingin. Kemudian tindakan lain berupa pemisahan cemaran fisik dan udang yang mottling untuk perbaikan dari sisi kualitas, kuantitas, waktu kirim, dan harga pada seluruh pelaku rantai pasok udang adalah dengan mengaplikasikan model kontrak berbasiskan kinerja sehingga masing-masing pelaku mengetahui spesifikasi produk yang dibutuhkan, waktu penyerahan, dan harga menguntungkan berdasarkan ukuran bisnis. Demikian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.